Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Telah ditanyakan kepada kita tentang penukilan kalam Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala yang dinukilkan dalam bentuk versi bahasa Indonesia dengan lafadz Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Beliau menuturkan, apabila Anda melihat seseorang dari kalangan ahlus sunnah yang buruk perilakunya, fasik, fajir, tukang maksiat, maka ia tetaplah sebagai ahlus sunnah. Di nukilan terjemahan ini disebutkan dalam Syarh Sunnah Al-Barbahari cetakan Maktabah Daril Minhaj pada halaman 121 sampai 122. Kemudian disebutkan di keterangan di bawah penukilan ini dikasih tambahan, cukur janggut, celana di bawah mata kaki maksimalnya ialah maksiat, atau dalam kurung memendekkan janggut makruh dalam mazhab Asy-Syafi'i. Semoga lekas hilang stigma ngawur dari sebagian komunitas pengajian jika cukur janggut atau ngisbal sama dengan bukan ahlus sunnah. Ini penukilan seperti ini muncul kontroversi di kalangan ikhwanuna as-salafiyin yang pengajian-pengajian, sehingga menimbulkan kontroversi tarik ulur. Ada yang memahami A, ada yang memahami B. Maka pada kesempatan ini, dikarenakan hal ini ditanyakan kepada kita, maka dalam rangka mimbab amanah al-ilmiyah, kita akan membahas sedikit berkaitan dengan nukilan tersebut. Sisi pertama yang dinukilkan dari Al-Imam Al-Barbahari pada lafadz, apabila Anda melihat seseorang dari kalangan ahlus sunnah yang buruk perilakunya, fasik, fajir, tukang maksiat, maka ia tetaplah sebagai ahlus sunnah. Sebatas pengecekan kami dan usaha kami, yang kami dapati kalam dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, konteks Arabnya adalah dengan lafadz idza ra'aita ar-rajula min ahli sunnah radi at-tariq wal madhhab fasiqan fajiran sahiba ma'asin allalan wa huwa ala sunnah fashabhu wajlis ma'ahu fa innahu laisa tadurruka maksiyatuhu. Kalam Al-Imam Al-Barbahari adalah terjemahannya, idza ra'aita ar-rajula min ahli sunnah, apabila engkau melihat, mendapati seseorang dari kalangan ahli sunnah, radi at-tariq wal madhab, buruk akhlaknya, buruk perilakunya, fasiqon, orang yang fasik, fajiron, orang yang fajir, sahibu ma'asin, banyak maksiat, dhalan, sesat, wa huwa ala sunnah, namun dia berada di atas sunnah, wajlishu, fashabhu, kata Al-Barbahari, fashabhu, bergaulah bersama dia, wajlis ma'ahu, duduk bersama dia, fa innahu laisa tadurruka ma'siyatuhu, sesungguhnya yang demikian ini tidak memudaratkan engkau. Sehingga ya ikhwan, dalam hal ini ada 3 poin yang perlu diluruskan. Yang pertama yang perlu kita luruskan adalah penukilan dalam konteks terjemahan yang disebutkan
bahwasannya Imam Barbahari mengatakan apabila Anda melihat seseorang dari kalangan Ahlus Sunnah yang buruk perilakunya, fasik, fajir, tukang maksiat, maka ia tetaplah sebagai Ahlus Sunnah. Konteks terjemahan seperti ini kita katakan kurang tepat. Ini kurang lengkap. Kenapa? Karena kelanjutan kalam Al-Imam Al-Barbahari, beliau mengatakan fashabhu. Kalau engkau mendapati orang yang seperti itu, dia maksiat, namun keadaan dia adalah Ahlus Sunnah, maka tetaplah engkau bergaul dengan dia, duduk bersama dia. Sesungguhnya maksiat dia tadi tidak akan membahayakan engkau. Jadi dari sisi terjemahan, di sini ada bentuk kurang lengkap pada lafaz fashabhu wajlis ma'ahu. Terus apa yang diinginkan oleh Imam Barbahari? Kalau kita lihat konteks lengkap kalam Al-Imam Barbahari, setelah beliau menyebutkan konteks tadi, kalau engkau melihat seseorang dari kalangan Ahlus Sunnah, buruk akhlaknya, banyak maksiat, bergelimang dengan dosa, fasik, fajir, namun dia tetap Ahlus Sunnah, maka tetaplah engkau bergaul dengan dia, kemudian tetap engkau duduk bersama dia, dikarenakan maksiat dia tidak akan membahayakan engkau. Dibawakan oleh Imam Al-Barbahari, setelahnya ada kalam beliau lagi. Beliau mengatakan, wa idza ra'aitar rajula mujtahidan. Apabila engkau melihat seseorang yang mujtahid, sungguh-sungguh semangat, mutaqasyifan muhtariqan bil ibadah, orang yang betul-betul banyak serta semangat untuk ibadah, namun sahibah hawa, pengikut hawa nafsu, fala tujalishu wala taq'ud ma'ahu. Jangan engkau duduk-duduk sama dia, jangan bergaul bersama dia, wala tasma' kalamahu, jangan engkau dengarkan ucapan dia, wala tamshi ma'ahu fi tariqin, jangan engkau berjalan bersama dia di suatu jalan. Fa inni la amanu antastahilli tariqatahu fatahlik ma'ahu. Dikarenakan aku tidak merasa aman, antastahillah, engkau akan menganggap halal jalan dia tersebut, sehingga engkau akan binasa bersama dirinya. Itu yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Sehingga maksud dari kalam Al-Imam Al-Barbahari ini tadi, butuh kita lihat keterangan para ulama. Kita lihat keterangan para ulama, diantaranya Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi dalam kitab beliau Irsyadus Sari fi Syarhis Sunnah Al-Barbahari. Syarah beliau, syarah Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi pada kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari. Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi beliau mengatakan, lam yakul al-muallifu huna ma qalahu illa ala sabilil mufadalah bainal mubtadi'i wal fasiqi. Al-Imam Barbahari tidaklah mengucapkan ucapan tersebut melainkan cuman sekedar dalam rangka mufadalah, membandingkan antara dua jenis tipe laki-laki, satunya Ahlus Sunnah tapi terjatuh pada maksiat, yang satunya Ahlul Bid'ah. Nah, kalau banding-bandingan seperti ini antara orang yang terjatuh pada maksiat dan terjatuh pada kebid'ahan, maka yang lebih ringan adalah orang yang terjatuh pada kemaksiatan. Jadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk mufadalah. Itu yang dinyatakan oleh Syekh Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi. Dan kata beliau, walaisa ma'na dzalika annahu ya'muru bimujalasatil fasiq. Bukan maknanya yang demikian itu Al-Imam Al-Barbahari menyuruh kita untuk duduk mujalasah dengan orang fasik. Bukan seperti itu. Cuman dalam bentuk perbandingan. Karena ahlul maksiat masih bisa yungtadhar minhu taubah. Ya. Kata beliau, kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, ahlul maksiat ini masih bisa ditunggu taubatnya.
Kalau ahlul bid'ah, ahlul ahwa sangat tipis dikarenakan dia meyakini bid'ahnya tadi sebagai agama bagi dia. Itu keterangan dari Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Kemudian kita baca keterangan lagi dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Keterangan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam syarah beliau dengan judul Aunul Qari Bitta'liq ala Syarh Sunnah Al-Barbahari. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ketika beliau menyebutkan kalamnya Al-Imam Al-Barbahari tersebut, kata beliau, ai idza ra'aita ar-rajula min ahli sunnah multaziman bis sunnah lakinnahu yaf'alul ma'asi fashabhu wajlis ma'ahu. Maknanya, apabila engkau melihat seseorang dari kalangan ahlus sunnah, dia komitmen berpegang teguh dengan sunnah, akan tetapi dia melakukan kemaksiatan, maka tetaplah engkau berteman dengan orang tersebut, bergaul dengan orang tersebut, duduk-duduk bersama dia. Fa innahu laisa yadurruka ma'siyatuhu. Sesungguhnya maksiat dia tadi tidak akan membahayakan engkau. Namun kata beliau, walaisa ma'na dzalika at-tahwin min khataril ma'asi. Namun bukanlah makna hal tersebut meremehkan bahaya maksiat. Balil muallifu, yaitu Al-Imam Al-Barbahari, bahkan muallif yaitu Al-Imam Al-Barbahari, yuridu ayyubayyin annal bid'ata asyadda minal ma'siyah. Beliau cuma sekedar ingin menjelaskan bahwasanya bid'ah lebih besar dibandingkan kemaksiatan. Maknanya kata beliau, fa idza ra'aita ar-rajula min ahli sunnah fa huwa khairun min ahlil bid'ah walau fa'alal ma'asi. Sehingga makna kalam Al-Imam Al-Barbahari tersebut, kalau engkau melihat seseorang dari kalangan ahlus sunnah namun dia terjatuh pada kemaksiatan, itu jauh lebih baik dibandingkan ahlul bid'ah. Fa idza ra'aita ar-rajula min ahli sunnah radi at-tariq wal madhhab fasiqan fajiran fashabhu li'annahu sahibus sunnah. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, apabila engkau melihat seseorang dari kalangan ahlus sunnah buruk akhlaknya, fasik, fajir, maka tetaplah engkau bergaul bersama dia dikarenakan dia adalah sahibus sunnah. Fal fisku yumkin mu'alajatuhu. Kefasikan masih dimungkinkan untuk ditangani. Lakinnal musibah fi sahibil bid'ah alladhi yadhunnu annahu 'alal haq fala yufakkir fit taubah. Akan tetapi musibah itu pada ahli bid'ah yang dia menduga bahwasanya dia di atas al-haq dan dia tidak berpikir untuk bertaubat. Sehingga yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Barbahari ketika beliau menukilkan kalamnya beliau ini tadi yang tersebar, sebenarnya kelengkapan kalam tersebut adalah membandingkan antara ahlul maksiat namun dia ahlus sunnah, dia terjatuh pada kemaksiatan, dan itu memungkinkan yang namanya ahlus sunnah, seseorang yang ikuti Al-Quran dan sunnah akidahnya, dan belum tentu dia terselamatkan dari kemaksiatan. Maksiat itu bisa disebabkan dikarenakan terkalahkan oleh hawa nafsu. Bisa jadi dia terkalahkan oleh hawa nafsu, terjatuh pada kemaksiatan. Dia tetap dikatakan ahlus sunnah. Adapun ahlul bid'ah, maka tetap dia dikatakan ahlul bid'ah dikarenakan dia memang mengikuti hawa nafsu yang ada pada dirinya tadi. Jadi yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Barbahari adalah al-mufadhalah. Sehingga poin pertama, kalam yang dinukilkan berkaitan dengan kalam Al-Imam Al-Barbahari tersebut kurang lengkap. Jadi ada tambahan, maksudnya adalah fashabhu, tetaplah bergaul dengan dia, tetap duduk bersama dia, bimbing dia, nasihati dia, dan tidak berbahaya maksiat orang tersebut terhadap diri kita. Namun di sini tetap mewaspadai. Poin yang kedua yang perlu kita luruskan lagi, yaitu permasalahan yang mungkin masih iskal, bingung di sebagian ikhwan, yaitu permasalahan bagaimana seseorang yang akidahnya bagus, ngikuti manhajus salaf, tauhidnya bagus, prinsip-prinsip pokok akidahnya juga bagus, dan dia terjatuh pada kemaksiatan. Apakah dikatakan dia orang yang keluar dari ahlus sunnah? Karena sebagian ikhwan menganggap kalau misalkan
orang cukur jenggot, pasti dia bukan salafi. Nah, di sini yang perlu kita luruskan. Perlu diketahui ya ikhwan, bedakan dalam poin ini tadi, poin seseorang yang terjatuh pada maksiat dalam keadaan dia ahlus sunnah. Para ulama mengatakan, seseorang yang berkeyakinan i'tiqad dengan i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, kemudian dia terjatuh pada kemaksiatan, dan itu memungkinkan terjatuh pada kemaksiatan, maka orang tersebut tidak dikeluarkan dari mazhab, dari manhajnya ahli sunnati wal jamaah. Kita nukilkan di sini faedah dari Asy-Syaikh Ad-Doktor Abdullah Ibnu Abdurrahim Al-Bukhari, salah seorang dosen di Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah. Dalam buku beliau At-Ta'aqqubat As-Sharihah, beliau mengatakan, inna minal mutaqarrar lada ulama ahli sunnah, sesungguhnya termasuk perkara yang sudah baku di kalangan para ulama ahli sunnah, anna man haqqaqa i'tiqada ahli sunnati wal jamaah, sesungguhnya orang yang betul-betul merealisasikan, mewujudkan i'tiqad ahli sunnati wal jamaah pada dirinya, wa kana muqassiran fil amal, namun dia orang yang lalai dalam beramal, wal qiyam bil wajibat as-sulukiyah, dia orang yang lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban akhlak, fa innahu la yantafi biha, fa innahu yantafi'u bihadzal i'tiqad, maka sesungguhnya dia tetap dinyatakan bermanfaat dengan keyakinan dia ini tadi. Lakin la yu'tabaru min ahlil imtithalil kamil, akan tetapi orang tersebut tidak dianggap sebagai orang yang melakukan ketaatan secara sempurna. Wa hadza huwa alladzi yuqalu fihi fusaqu ahli sunnah. Orang seperti ini diistilahkan oleh para ulama sebagai fusaq ahli sunnah, orang fasiknya ahli sunnah. Jadi ada ahli sunnah salafi tapi fasik, ada. Kemudian beliau menukilkan kalam al-Imam Ahmad sebagaimana disebutkan dalam kitab Tabaqat al-Hanabilah. Al-Imam Ahmad mengatakan, kuburu ahli sunnah min ahlil kabairi raudhatun, wa kuburi ahlil bid'ah minaz zuhad hufratun. Kuburan ahli sunnah dari kalangan ahlul kabair, dari kalangan pelaku dosa besar, adalah raudhah, taman surga. Wa kubur ahlil bid'ah minaz zuhad hufratun. Sedangkan kuburan ahli bid'ah dari kalangan orang yang ahli zuhud, ahli ibadah, adalah jurang neraka. Fusaku ahli sunnah awliya Allah, orang fasik dari kalangan ahlu sunnah adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, Imam Ahmad dengan tegas menyebutkan orang fasik namun dia ahlu sunnah, orang tersebut dikatakan awliya Allah, wali Allah. Wa zuhadu ahlil bid'ah a'da Allah, sedangkan orang yang zuhud namun dia ahli bid'ah adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tegas di sini disebutkan bahwasannya orang yang fasik dari kalangan ahlus sunnah itu ada. Kemudian beliau menyebutkan, wa innahu la minal khata'i al-fadih, dan sesungguhnya termasuk kesalahan yang fatal, ikhraju man farrata fi janibil adabi was suluk ma'a tahqiqihi li'tiqadi ahli sunnah an dairati ahli sunnati salafiyah. Kata Syekh Ad-Doktor Abdullah Ibnu Abdurrahim Al-Bukhari, beliau mengatakan sesungguhnya termasuk kesalahan yang fatal adalah mengeluarkan seseorang yang banyak kekurangan dari sisi adab, dari sisi akhlak, dari sisi ibadah, dalam keadaan orang tersebut betul-betul mewujudkan, merealisasikan i'tiqad, keyakinan ahli sunnah, namun dia terjatuh pada sekian banyak maksiat, terjatuh pada akhlak-akhlak yang buruk, dikeluarkan dari ruang lingkup ahlu sunnati wal jamaah, dikeluarkan dari salafiyah. Ini merupakan kesalahan. Difahami?
Jadi mengeluarkan seseorang dari ruang lingkup Ahlus Sunnah semata-mata dosa yang dia lakukan itu merupakan kesalahan. Ya, dikarenakan dia sudah sesuai i'tiqadnya dengan i'tiqad Ahlus Sunnah. Ini penting bagi kita semua untuk belajar. Juga dinukilkan, kita nukilkan pernyataan Asy-Syaikh Al-Allamah Ad-Doktor Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali, salah seorang masyayikh yang sudah tua senior di Saudi Arabia, ada di kota Madinah. Beliau dulu dosen di Jamiah Islamiyah. Umur beliau sekarang sudah mungkin 90 tahun. Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali menyatakan dalam kitab beliau pada Bayan fi Nasihah, beliau menyebutkan, man haqqaqa i'tiqada ahli sunnah wa sara ala manhajihim wala'an wa bara'an, barang siapa yang mentahqiq, merealisasikan, mewujudkan keyakinan Ahlus Sunnah pada dirinya dan dia berjalan di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari sisi wala' dan baroknya. Namun kata beliau, wa hasala minhu qasurun fil akhlaq, namun muncul, terjadi pada diri dia sikap kurang dari sisi akhlak. Misalkan terjatuh pada maksiat, suka mencela misalkan, suka menggibah misalkan, atau suka bohong dia tadi. Tindakan seperti ini tadi la yakhruju an dairati ahli sunnah ila dairatil bid'ah. Dia tidak dinyatakan keluar dari ruang lingkup ahlus sunnah menuju ruang lingkup ahlul bid'ah. Tidak. Wa ma arafna an ahli sunnah tabdi'a man yuqassir fil akhlaq. Kita tidak dapati dari kalangan ulama ahlus sunnah yang mentabdi', memponis bid'ah sebagai mubtadi' orang-orang yang lalai dari sisi akhlak. Wa hatta law waqa'a sunni fi ba'dil ma'asi la yakhruju bidzalika an dairatis sunnah. Kata beliau, bahkan kalau seandainya seorang sunni terjatuh pada sebagian maksiat, dosa besar, maka orang tersebut, sunni tersebut, tidak dinyatakan keluar dari ruang lingkup ahlus sunnah. Mudah-mudahan difahami. Ya, sehingga ringkasnya, seseorang yang terjatuh pada kemaksiatan dalam keadaan dia i'tiqadnya i'tiqad ahlus sunnah, akidahnya akidah ahlus sunnah, maka tidak bisa dikeluarkan dari ahlus sunnah secara global. Ya. Kemudian poin yang ketiga. Poin yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap orang yang terjatuh pada kemaksiatan dalam keadaan dia ahlus sunnah. Nah, orang yang seperti ini ayo ikhwah adalah dinasihati. Ya, dinasihati, diberi bimbingan. Kalau seandainya dia menerima nasihat, fadzakah, itu yang kita inginkan. Kalau seandainya dia tidak menerima nasihat terhadap dosa besarnya tadi, maka kita tinggalkan. Jangan kita nimbrung pada dosa-dosa orang tersebut walaupun dia saudara kita dari kalangan ahlus sunnah. Kata Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali, beliau menyebutkan, wala yujalusul fasiqul mujrim. Orang fasik, orang mujrim, tidak boleh kita duduk-duduk sama dia. Kama la yujalas al-mubtadi'u, sebagaimana ahlul bid'ah tidak boleh duduk-duduk kita bersamanya. Far rasul hadzara min julasa'is su, Rasul mentahdzir, memberikan peringatan dari teman-teman duduk yang buruk. Wala syakka annal murabi waz-zani was-sariq wa syaribal khamri wal luti murtakibuna kabairadz dzunub. Tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang melakukan ribawiyah, zina, mencuri, minum khamar, homoseksual, semuanya dosa besar. Rasul memperingatkan, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Rasul melaknat orang yang makan harta riba, kemudian nasabahnya, kemudian tukang catat, kemudian saksinya. Juga khamr, Rasul melaknat la'ana Rasulullah asirul khamri wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmula ilaih.
orang yang tukang buat, tukang bawa, yang dibawakan, semuanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ringkasnya, pada poin ini ada 3 poin. Poin pertama, kalamnya Imam Al-Barbahari tersebut dalam rangka cuman sekedar untuk mufadalah. Ya, mufadalah. Perbandingan antara ahlus sunnah yang terjatuh pada maksiat dengan ahlul bid'ah, maka ahlus sunnah yang terjatuh pada maksiat jauh lebih baik dibandingkan ahlul bid'ah yang ahli ibadah tadi. Poin kedua, kesimpulannya, bahwasannya seseorang yang terjatuh pada kemaksiatan, ketika dia i'tiqad ahlus sunnah, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai ahli bid'ah atau bukan salafi, bukan ahlus sunnah. Tetap kita katakan dia ahlus sunnah, tapi dia orang yang fasik, terjatuh pada kemaksiatan. Sebagaimana tadi dinukilkan dari Imam Ahmad, beliau menyebutkan berkaitan dengan orang yang sunni, i'tiqadnya ahlus sunnah, dia terjatuh pada kemaksiatan, masih dikatakan aulia Allah. Fusak ahlus sunnah masih lebih baik dibandingkan ahli bid'ah. Poin yang ketiga yang perlu diperhatikan, bukan berarti Al-Imam Al-Barbahari menyuruh kita untuk duduk-duduk bersama ahlul maksiat walaupun di ahlus sunnah. Tapi kewajiban kita untuk membimbing orang-orang tersebut dari kalangan saudara kita, dari kalangan ahlus sunnah yang terjatuh pada kemaksiatan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Naktafi bihadzal qadar.